Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsa Mulyan. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Zulkifli. Nabi yang dikenal sebagai nabi dengan kesabaran yang luar biasa. Nabi Zulkifli atau bernama asli Bashar adalah seorang putra Nabi Ayub alaihissalam. Pada saat itu, seorang raja Israel yang bernama Ilyasa sudah tidak berdaya menjalankan pemerintahan karena sudah lanjut usia. Ia membutuhkan calon pemimpin pengganti yang dapat melanjutkan kerajaannya. Raja Ilyasa tidak memiliki putra pewaris kerajaan hingga akhirnya mengumpulkan rakyatnya untuk meminta kesediaannya mereka menggantikannya sebagai pemimpin Bani Israel. Ia mengajukan beberapa persyaratan untuk menjadi penggantinya. Beberapa persyaratan tersebut yaitu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, tidak boleh marah. Adakah yang sanggup dari kalian semua? Tanya Raja Ilyasa kepada rakyatnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup. Tentu tidak mudah menemukan calon pengganti raja karena tidak ada yang mengajukan diri dengan persyaratan yang begitu sulit. Kemudian terdapat seorang pemuda yang menawarkan diri untuk menggantikan raja. Pemuda tersebut bernama Bashar atau Zulkifli. Awalnya Raja Ilyasa tidak percaya bahwa Bashar sanggup memenuhi persyaratannya. Namun Bashar berusaha meyakinkan Raja Ilyasa. Beberapa kali Bashar menyatakan kesanggupannya hingga akhirnya Raja percaya. Hal ini yang menyebabkan Bashar dipanggil Zulkifli yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Zulkifli menepati janjinya secara tulus dan penuh. Ia memiliki kesabaran untuk bangun sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, dan tidak marah. Ia juga tidak emosi dalam menetapkan putusan hukum. Setelah menggantikan Raja Ilyasa menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah marah. Ia benar-benar menjaga waktu tidur dan waktu-waktu lain untuk mengurus rakyatnya. Meskipun berpuasa pada siang hari, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap mampu melayani rakyatnya. Pada saat malam hari, ia memanfaatkan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sifat kesabaran Nabi Zulkifli tertuang di dalam Al-Quran sebagai golongan orang-orang soleh dan sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Suatu kisah, Nabi Zulkifli alaihissalam hendak istirahat. Kemudian datanglah setan dengan wujud seorang kakek masuk ke dalam istana. Setan tersebut berpura-pura menjadi tamu dan ingin memancing kemarahannya. Sekalipun setan masuk dengan cara memaksa, ia tetap sabar dan menerimanya dengan sabar. Setan mengadu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Namun Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah siap untuk bertemu. Akan tetapi setan mengingkarinya dan malah datang di pagi hari. Keesokan harinya si setan berwujud kakek ini datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Namun si kakek berjanji pada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk datang pada malam hari, akan tetapi tetap saja si kakek mengingkari janjinya. Di hari ketiga kakek tersebut datang lagi, tapi pada saat itu dia menyelinap menembus pintu dan menampakkan diri kepada Nabi Zulkifli dalam wujud setan asli. Setan akhirnya gagal memperdaya Nabi Zulkifli alaihissalam yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Berkat keistimewaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai seorang nabi. Pada suatu ketika terdapat orang-orang durhaka memberontak kerajaan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian Zulkifli menyuruh kepada rakyatnya agar memerangi orang-orang durhaka itu. Namun rakyatnya takut mati sehingga tidak ada seorang pun yang mau berangkat berperang. Wahai Zulkifli, kami baru mau berperang jika Allah tidak mematikan kami, pinta rakyat Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Pasukan Zulkifli berhasil mengalahkan orang-orang durhaka. Sejak saat itu, kerajaan Zulkifli dan rakyatnya pun hidup tentram dan damai. Namun sejak rakyatnya berumur panjang, penduduk negeri Syam menjadi sangat padat. Padahal setiap saat tidak terdapat banyak bayi yang baru lahir, sementara orang-orang tua tidak ada yang meninggal. Akhirnya umat Nabi Zulkifli alaihissalam pun mengakui kekeliruan mereka.
Mereka lalu meminta kepada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar menjadi manusia biasa yang bisa meninggal kapan saja. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam atau Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang diberi pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya terkait dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang sangat terkenal dalam Al-Quran, tertuang dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi pemimpin Bani Israel ingin mempelajari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan memahami hikmah di balik penciptaannya. Ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seorang yang paling berilmu di muka bumi ini. Kemudian Allah memberitahu kepadanya tentang keberadaan Nabi Khidir. Nabi Musa lalu meminta izin kepada Allah untuk menemui Nabi Khidir atau Nabi Zulkifli alaihissalam dan belajar kepadanya. Kemudian terjadilah beberapa peristiwa penting dalam kisah Nabi Zulkifli berdasarkan kisah dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi terbesar dalam Islam. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meminta kepada Allah untuk mendapatkan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki siapapun. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Musa alaihissalam dengan memberitahu bahwa terdapat seorang hambanya yang telah diberi ilmu pengetahuan khusus olehnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menemui orang tersebut untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memulai perjalanan untuk menemui hamba Allah tersebut. Setelah mencari, Musa bertemu dengan Nabi Zulkifli alaihissalam atau Nabi Khidir yang dikenal karena pengetahuannya yang luar biasa dan kebijaksanaan mendalam. Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menemaninya dalam sebuah perjalanan dan mempelajari darinya. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam memperingatkannya bahwa ia mungkin tidak akan biasa bersabar dengan tindakan-tindakan yang akan diperlihatkan kepadanya. Nabi Zulkifli dan Musa melaksanakan perjalanan bersama. Di sepanjang perjalanan tersebut, Nabi Zulkifli alaihissalam melakukan beberapa tindakan aneh bagi Musa alaihissalam. Ia menenggelamkan perahu yang mereka gunakan untuk berlayar, membunuh anak yang tidak berdosa, dan memperbaiki dinding yang hampir roboh di desa yang tidak menyambut mereka dengan baik. Setiap Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang tindakan-tindakan tersebut, Nabi Zulkifli alaihissalam memberi penjelasan bahwa setiap tindakan itu memiliki alasan yang besar dan tidak dapat dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu, akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam memberi penjelasan tentang setiap tindakan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengandung pelajaran tentang sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan bijaksananya yang tak terbatas. Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai seorang yang diberi pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran penting kepada para nabi dan umat manusia. Melalui kisah Nabi Zulkifli, kita dapat belajar tentang pentingnya tawakal kepada Allah dan bijaksananya yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia sepenuhnya. Manusia juga dianjurkan bersabar dan percaya kepada rencana Allah Subhanahu wa taala. Sekian sedikit kisah Nabi Zulkifli dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.